Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang radio kami. Radio eksis di era digital ini karena aksesibilitas dan fleksibilitas yang dapat mudah didengar kapanpun dan dimanapun. Program BSI News ini menghadirkan informasi yang aktual, faktual, dan terpercaya. Program ini menjadi wadah bagi keterampilan jurnalistik pada mahasiswa penyiaran. Untuk kegunaannya, pendengar menyediakan berita yang faktual, aktual, dan terpercaya. Untuk praktisi, melatih kerjasama tim dan produksi siaran. Untuk akademik, sebagai bagian tugas kuliah mata kuliah produksi radio. Kategori program kami merupakan BSI News yang merupakan program informasi dengan fokus pada berita-berita terkini yang dikemas secara padat, jelas, dan disiarkan untuk masyarakat. Format kami berdurasikan 30 menit, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12, yang dimana format kami berisi pembuka, berita utama, wawancara, dan penutup. Lanjut dengan target audiens. Kita memiliki target audiens itu dari 15 tahun sampai 44 tahun, mahasiswa dan profesional muda. Dan ses menengah ke atas kelas BW, pendidikan SME, SMA hingga S1 plus. Lokasi perkotaan Jakarta dan sekitarnya. Terus dilanjut dengan karakteristik produksi. BSI News menggunakan format live broadcast yang terdiri dari 3 tahap utama: praproduksi, produksi, dan pascaproduksi. Praproduksi, riset dan penulisan. Produksi, siaran langsung di studio. Pasca produksi itu evaluasi dan dokumentasi siaran. Dalam program BSI News ini, kami menyiarkan berita terbaru yang akurat dan faktual. Program ini fokus pada berita nasional dan regional yang relevan bagi masyarakat. Dalam produksi program radio berita ini, saya bertugas sebagai produser, yang dimana peran dan tanggung jawab saya sebagai produser yaitu saya bertanggung jawab dan selama praproduksi, produksi, dan pasca produksi, yang dimana menurut Latif tahun 2022, produser adalah orang yang bertugas mengkoordinasi seluruh produksi mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. SOP merupakan memegang peran penting dalam menjaga konsistensitas siaran yang berkualitas kerja tim. Mulai dari perencanaan acara, penulisan naskah, dan setiap tahap membutuhkan alur kerja yang tertata dan terstruktur. SOP menjadi panduan agar penulis naskah dan editor dapat bekerja dengan selaras dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Konsep kreatif. BSI News dirancang sebagai media informasi dan hiburan yang dimana program ini akan menyiarkan berita hard news, soft news, dan juga hiburan, yang dimana masyarakat akan mendapatkan informasi. Dan untuk konsep produksinya, yaitu produser mengawasi selama rekaman siaran langsung. Lalu pada konsep teknisnya, di mana kita membutuhkan studio untuk menghasilkan suara yang profesional, dan juga dilanjutkan dengan editing dengan editing oleh editor kami. Lalu terdapat kendala dan solusi, yang dimana selama praproduksi, yaitu kendala kami dimana kurangnya koordinasi antar anggota tim, dan solusi kami yaitu dengan mengadakan rapat yang lebih sering untuk menghasilkan konsep program yang kami inginkan. Lalu saat produksi, kendala kami yaitu yang pertama ada kurangnya kesiapan dari penyiar, sehingga kami harus menyiapkan waktu terlebih dahulu lagi sebelum melakukan on air. Dan setelah itu pasca produksi kami membutuhkan waktu editing yang lebih lama, dan kami
dan solusinya kami menyiapkan waktu editingnya yang lebih lama untuk antisipasi jika terjadi revisi atau kekurangan. Peran pengarah acara. Pengarah acara memimpin produksi siaran secara teknis dan kreatif, mengatur alur, menjaga ritme, mengawasi segmen time, dan memastikan bahwa produksi berjalan dengan lancar. Menurut Wulandari, tahun 2022, Direktur Program Radio atau pengarah acara menyoroti peran krusial. Mereka membentuk konten dan menarik khalayak. Direktur program menggunakan strategi kreatif untuk menghasilkan acara hiburan yang menarik dan tetap berpegang pada misi penyiaran publik. SOP pengarah acara yaitu menentukan format program dan alur secara terstruktur, memastikan kesesuaian isi siaran dengan konsep kreatif dan tujuan audiens. Peran dan tanggung jawab saya sebagai pengarah acara yaitu mengatur ritme acara, memecah dinamika antar narasi dan audio. Konsep karyanya yaitu fokus pada keterlibatan pendengar melalui format yang interaktif dan alur storytelling yang menarik. Untuk kendalanya, naskah tidak sinkron dengan ritme siaran dan kurangnya kreativitas saat siaran. Untuk solusinya, koordinasi erat dengan penulis dan penyiar agar sesuai dengan yang sudah dibuat saat praproduksi. Saya sebagai penulis naskah radio berperan penting sebagai panduan untuk penyiar dalam menyampaikan pesan yang efektif, jelas, dan mudah dipahami oleh pendengar. Oleh karena itu, dalam proses penulisannya memerlukan perhatian khusus terhadap struktur, bahasa, dan alur agar pesan dapat tersampaikan dengan jelas. Menurut Kustiawan dan kawan-kawan, penulisan naskah radio menuntut ketepatan dalam menyusun kalimat dan mematuhi prinsip-prinsip tertentu untuk menciptakan siaran yang menarik dan terorganisir dengan baik serta berkesan bagi audiens. SOP saya sebagai penulis naskah mencakup pedoman dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam menulis naskah untuk siaran radio agar pesan yang disampaikan dengan jelas, efektif, dan sesuai dengan format radio. SOP ini membantu menjaga konsistensi, kualitas, dan efisiensi dalam produksi program radio. Sebagai penulis naskah, saya bertanggung jawab untuk merancang struktur isi siaran, melakukan riset, bekerja sama dengan tim produksi, dan melakukan revisi untuk penyesuaian naskah. Ide kreatif saya sebagai penulis naskah adalah merancang ide utama dan sudut pandang yang fresh dan menarik agar program radio memiliki daya tarik tersendiri. Ide teknis saya sebagai penulis naskah, meskipun radio ini adalah media audio, saya harus mampu menciptakan visual imajinatif dalam pikiran pendengar melalui deskripsi yang detail dan gaya bahasa yang menggugah. Ide naratif saya adalah membuat naskah ini disusun dengan alur yang jelas agar pendengar dapat mengikuti informasi secara runtut. Sebagai penulis naskah, saya tentunya memiliki kesulitan menentukan tema yang relevan dan menarik. Solusinya, saya melakukan diskusi dengan tim redaksi untuk menentukan fokus tema dan sudut pandang yang tepat serta relevan dengan audiens. Oke, dilanjut di lembar kerja audio dan editor. Audio dan editor memiliki peran penting dalam menjamin kualitas siaran radio. Kualitas audio menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi pengalaman audiens. Nah, dilanjut, menurut yang saya ketahui dari ahli teori penyiaran, menurut Angkoso Mariwanti 2024, penyiaran berita audio memerlukan manajemen audio dan strategi konvergensi media yang efektif agar tetap
relevan di era digital. Teknisi audio memainkan peran penting dalam praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Penempatan dengan fokus penempatan mikrofon dan pencampuran sound effect dan kualitas suara. Dan SOP-nya adalah kerja editor tidak terlepas dari kolaborasi tim. Mereka harus berkoordinasi dengan penulis naskah dan penyiar agar semua berjalan dengan lancar. Peran dan tanggung jawabnya adalah peran editor dan audio sangat krusial dalam tahapan ini. Editor bertugas menyunting setiap materi audio yang masuk, menyesuaikan kualitas suara, menghilangkan gangguan teknis seperti noise atau klik, serta menyusun struktur audio sesuai dengan urutan segmen yang telah dirancang oleh tim produksi. Kendalanya dan solusi kami adalah kendala yang pertama, persiapan peralatan teknis tidak maksimal perangkat seperti mikrofon, mixer, atau perangkat lunak. Editing belum diuji coba secara menyeluruh sebelum produksi. Dan kedua, studio belum sesuai kebutuhan akustik siaran. Kondisi ruang siar bisa terlalu bising, kurang peredam suara, atau tata letak tidak mendukung alur teknis. Yang ketiga itu kurangnya komunikasi dengan tim produksi, editor, dan audio tidak mendapat informasi jelas terkait konsep suara, jenis musik, latar, atau kebutuhan efek sound audio. Dilanjut solusinya, kita memiliki solusi yaitu melakukan checklist teknis lengkap sebelum produksi, dimulai termasuk uji mikrofon, komputer editing, dan koneksi audio. Dan dilanjut yang kedua, menyesuaikan ruang produksi dengan standar akustik dasar menggunakan busa peredam, mengatur posisi mic, dan memastikan minim gangguan suara luar. Yang ketiga, mengadakan briefing khusus dengan produser dan pengarah acara untuk memahami bagaimana durasi final output. Dan yang lanjut, saya juga menjadi lembar kerja penyiar. Penyiar merupakan ujung tombak dalam penyampaian informasi kepada pendengar. Peran ini tidak hanya sebatas membacakan naskah, melainkan juga menjadi wajah suara dari sebuah program, yaitu breaking news, membangun kedekatan dengan audiens melalui gaya penyampaian yang komunikatif dan artikulatif. Dan ketiga itu adalah menurut Aminuddin 2022, penyiar berita radio memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi dan menjaga keterbatasan audiens. Penyiar yang kreatif dan profesional memiliki kualitas seperti keterampilan vokal memadai, kemampuan improvisasi, pengetahuan terkini, dan empati terhadap pendengar. SOP-nya penyiar yaitu selain itu, masukan dari pendengar yang dikumpulkan oleh survei, komentar, atau interaksi langsung selama siaran menjadi elemen penting dalam pengembangan program ke depan. Dan peran dan tanggung jawab sebagai saya penyiar, yang pertama, menyampaikan informasi secara efektif dan menarik, membangun kedekatan emosional dengan pendengar. Yang ketiga, menguasai teknik vokal dan olah suara. Kendala dan solusi kami itu sebagai penyiar, kurangnya pemahaman terhadap naskah dan tema siaran dan isi konteks berita, sehingga berpotensi bagi saya menyampaikan informasi dengan intonasi atau nada yang kurang tepat. Dan yang kedua itu persiapan vokal yang kurang optimal. Penyiar belum melakukan latihan vokal, pemanasan suara, atau latihan pernapasan terlebih dahulu. Dan ketiga, minimnya koordinasi dengan tim produksi. Tidak semua penyiar mendapatkan briefing yang lengkap dari penulis naskah, produser, dan pengarah acara. Dan solusinya dari penyiar itu melakukan pembacaan dan pemahaman naskah secara menyeluruh sebelum siaran untuk memastikan penguasaan siaran, nada penyampaian yang sesuai. Yang kedua, melakukan latihan vokal dan artikulasi suara minimal 10 hingga 15 menit, termasuk latihan pernapasan. Oke. Dan dilanjut. Oke. Mohon maaf Ibu, tadi kepotong karena ada azan. Ini akan kita lanjutkan lagi. Dalam program BSI News ini, kami menyiarkan berita terbaru dan terfaktual, yang dimana berita tersebut adalah kami sendiri yang meliput,
yang dimana terdiri dari yang pertama ada berita AI yang akan masuk kurikulum pada tahun ajaran baru, lalu ada banyaknya pengangguran yang kesulitan mencari pekerjaan, dan ada sistem penerimaan murid baru pada tahun 2025. Berita selanjutnya yaitu tentang banyaknya pencari kerja di Jakarta. Ke berita selanjutnya itu berita tentang banyaknya self diagnosis dan membeli obat tanpa resep dokter. Berita selanjutnya yaitu Oke, berita selanjutnya yaitu pagelaran wayang di Museum Wayang. Dan dilanjut di berita selanjutnya penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang bertepatan di daerah Mangga Besar. Dan yang ketiga yaitu terkait berita maraton Buff Lion Child Cancer terkait orang-orang kanker. Oke, dan selanjutnya Berita selanjutnya adalah demo ojol. Berita selanjutnya sirkuit nasional 2025 yang diadakan di Gelora Bung Karno. Berita selanjutnya adalah perayaan 100 tahun Sikh Temple Tanjung Priuk. sekian presentasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.